Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Rafiksan El Malik dari kelas MKDUD Gama 2023. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai permasalahan bahasa Indonesia di generasi muda kita saat ini. Bahasa Indonesia bagi sebagian orang dianggap sebagai bahasa yang paling sulit digunakan. Padahal bahasa Indonesia telah menjadi bahasa ibu masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia juga telah diajarkan sejak pendidikan formal hingga perguruan tinggi. Namun hal tersebut tidak langsung menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah kurangnya pemahaman penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih mencampur adukan penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku merupakan ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma. Ragam bahasa tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Pada umumnya, masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan bahasa Indonesia ragam tidak baku, sehingga timbul anggapan bahwa berbahasa hanya berkaitan dengan penyampaian maksud, tanpa mempedulikan kaidah kebahasaan. Lalu faktor yang kedua adalah yang menyebabkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia, yaitu meremehkan definisi. Kebanyakan masyarakat Indonesia merasa telah paham dengan arti sebuah kata. Namun yang terjadi adalah pemahaman terhadap sebuah kata terkadang berbeda dengan makna sesungguhnya. Sebagai contohnya, yaitu penggunaan kata dirgahayu. Kata dirgahayu sering diartikan sebagai selamat ulang tahun. Padahal kata dirgahayu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berumur panjang. Biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Arti kata dirgahayu tidak semestinya disandingkan dengan kata umur atau lembaga atau orang yang berulang tahun. KBBI semestinya menjadi pedoman dalam berbahasa agar meminimalisir kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Saat ini penggunaan KBBI telah diinstal secara luring ke dalam ponsel pintar sehingga memudahkan siapa saja untuk mengecek penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian faktor yang ketiga adalah minimnya penguasaan struktur kalimat. Penggunaan struktur kalimat pada kalimat sederhana akan lebih mudah dipahami. Namun hal tersebut akan berbeda jika melihat struktur kalimat pada kalimat majemuk. Kesulitan tersebut muncul akibat minimnya pengetahuan dan kebiasaan menulis menggunakan struktur kalimat yang benar. Kemudian faktor keempat yaitu terdapat perubahan struktur ejaan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berkembang berdasarkan zaman. Sejak Sumpah Pemuda hingga saat ini telah terjadi 5 kali perubahan ejaan. Ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ejaan Van Ophusen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan Malindo, ejaan yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan-ejaan tersebut memiliki ciri dan kekhasannya sendiri yang harus diterapkan sesuai dengan masanya. Perubahan-perubahan tersebut tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai, sehingga masyarakat Indonesia tidak mengetahui dan tidak menerapkan kaidah terbaru. Kemudian, untuk faktor yang terakhir, yaitu kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang ketinggalan zaman. Pola pengajaran bahasa Indonesia yang terkesan monoton dan sulit dipahami menjadikan bahasa Indonesia kurang diminati generasi muda. Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang semestinya digunakan dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mengindikasikan rasa cinta terhadap negara. Generasi muda sebagai penerus bangsa hendaknya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari agar bahasa Indonesia dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri. Adanya kemajuan teknologi saat ini semestinya dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi-informasi kebahasaan seperti dinamika perubahan bahasa, munculnya kosakata baru, penginstalan KBBI luring, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terus berkembang sesuai dengan zamannya. Banyak kosakata baru dan padanan kata bahasa asing yang telah ada di dalam KBBI. Oleh karena itu,
Pencarian informasi mengenai perkembangan kebahasaan semestinya harus sering dilakukan agar tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Dan juga untuk mencegah hilangnya kebiasaan kita sebagai generasi muda dalam berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan cara mengenalkan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, masyarakat bisa membedakan bagaimana menggunakan bahasa formal dan non-formal sesuai dengan situasi. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepantasnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk bahwa kita menghargai bahasa kita sendiri. Baiklah, itu saja dari saya. Saya memohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila saya terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan informasi dan pendapat saya mengenai permasalahan yang terjadi. Baiklah, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.